Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, masih di dalam babu izalatin najasati wa bayaniha. Masuk ke dalam hadis ke-24. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi dalani amin. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, meriwayatkan ia, khatabana Rasulullah SAW, telah berkhutbah kepada kami siapa Nabi SAW, di Mina. Wahu, adapun Nabi ala rohilatihi, itu di atas kendaraannya, hewan tunggangan ya. Walu abuha, dan air liurnya hewan tunggangan tersebut, yasilu, mengalir, ala katifi, atas pundakku. Ini kata sahabat ya. Suatu ketika Nabi berkhutbah di Mina dan ia di atas kendaraannya, dan air liurnya hewan tersebut mengalir di atas pundakku. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi mensahihkannya. Ya, al-makna al-ijmali, makna global. Alal khatibi, ya, ay yajibu alal khatib, artinya wajib atas khatib. Wajib apa? Ayyubayyina, menjelaskan fi khutbatihi, di dalam khutbahnya. Di dalam khutbahnya menjelaskan akan apa? Ma perkara yursyiduhun nasa ila ma fihi salahud dinihim wa dunyahum. Ya, menjelaskan di dalam khutbahnya perkara yang dapat menunjuki ya jalan kebenaran kepada manusia, ya, sampai kepada perkara kebaikan agama mereka dan kebaikan dunia mereka. Wa antakuna khutbatuhu munasibatan lil jawi wal waqti, dan hendaklah khutbahnya itu ya sesuai dengan kondisi dan waktu. Ya, kalau waktunya tentang di Mina, artinya kan sedang menunaikan ibadah haji, maka perkara-perkara haji. Kalau waktunya misalkan di mana ketika kematian, acara kematian ya, mengisi acara kematian, maka tentang kematian atau tentang taubat atau tentang sabar ya. Kalau tentang pernikahan berarti hak dan kewajiban suami istri. Jadi hendaklah khutbahnya seorang itu sesuai dengan kondisi dan waktu. Khutbatul haji yubayyinu fiha linnasi ahkama nusukihim min halalin wa haramin. Dan khutbah haji tersebut menjelaskan, dan adapun khutbah haji yubayyinu, menjelaskan ianya Nabi fiha, di dalam khutbah tersebut, linnasi, kepada manusia, ahkama nusukihim, pada hukum ibadahnya mereka, min halalin, dari kehalalan, wa haramin, dan keharaman. Jadi khutbah haji ya, seseorang hendaklah menjelaskan kepada manusia hukum-hukum manasik haji ya, hukum-hukum ibadahnya mereka, maksudnya dari kehalalan dan haram, artinya dari yang boleh maupun yang tidak boleh. Kama, sebagaimana fa'ala, melakukan jalika, akan demikian siapa Nabi SAW fi khutbatihi bimina, di dalam khutbahnya bimina. Jadi perkara tersebut sebagaimana Nabi lakukan hal itu di Mina, di dalam khutbahnya di Mina. Allati bayyana fiha ahkamal haji, yang mana ya khutbah tersebut ya, yang Nabi telah menjelaskan di dalam khutbah itu hukum-hukum haji. Walaqad ra'a ar-rasulu bi ainihi lu'aba dabatihi, dan sungguh telah melihat siapa Nabi SAW bi ainihi, dengan matanya, langsung dengan matanya, lu'aba dabatihi, akan air liur kendaraannya, yasilu, itu mengalir, ala ahadi ashabihi ya, atas salah satu sahabatnya Nabi SAW. Jadi ya Nabi melihat dengan mata kepalanya, artinya dengan matanya, air liur kendaraannya itu mengalir atas salah satu seorang sahabatnya. Falam yunkiruhu alaihi dzalik, dan tidak mengingkari atas hal itu, dalika ya,
Demikian ya. Jadi Nabi tidak mengingkari atas seseorang itu dalika perkara demikian ya. Artinya ya didiamkan sama Nabi SAW. Nabi tidak mengingkari. Kalau seumpama itu najis haram, maka akan Nabi tegur seperti itu ya. Nabi akan bertindak. Walam ya'murhu bil ibtiadi, dan Nabi tidak merintahkan padanya orang bil ibtiadi untuk menjauh ya. Wa hadza yuqarriru tahuriyata ma yukalu lahmuhu. Dan adapun ini ya artinya kejadian tentang hal ini ya, bahwasanya air liur binatang tersebut mengalir atas pundak sahabat Nabi SAW, ini adalah menetapkan tuhuriyata mayu kalulahmu, menetapkan apa kesucian hewan yang dimakan dagingnya. Jadi kalau hewan dimakan dagingnya, air liurnya tetap suci ya. Kemudian fikih hadis, pemahaman hadis. Masru'iyatul khutbati bimina ala makanin murtafi'in ya, ala makanin murtafa'in li bayani ahkamil manasik. Ya, nomor satu adalah disyariatkan khutbah di Mina atas tempat yang ditinggikan, tempat tinggi, untuk apa? Untuk menjelaskan hukum-hukum manasik haji. Seperti itu. Yang pertama itu pemahaman hadis ini. Kemudian yang kedua adalah lu'abul ma'kuli tahirun. Yang kedua adalah ya air liurnya hewan yang dimakan dagingnya tahirun ialah suci. Wa fi ma'nal ma'kuli kullu hayawanin tahirin, dan termasuk di dalam makna ma'kul hewan yang dimakan dagingnya kullu hayawanin tahirin, setiap hewan yang suci. Jadi setiap hewan yang suci ya kayak kucing ya. Nah, apalagi selain yang dimakan dagingnya tapi suci. Maka sama juga seperti itu, air liurnya adalah suci. Wa fi ma'na lu'abi kullu fadlatin tarasyahat minhu ka'arokin ma lam yakun lahu maqarrun wastahalatun fil batin. Dan termasuk di dalam makna lu'ab, air liur adalah kullu fadlatin, setiap sisa atau setiap bekas atau setiap lebihan tarasyahat yang merembes kullu fadlah ya, minhu daripadanya hewan yang dimakan dagingnya, ka'arokin seperti keringat, malam yakun lahu selama tidak ada baginya maqarrun tempat menetap, wastihalatun dan perubahan fil batin di dalam batin artinya di dalam tubuh ya. Jadi tempat menetap atau tempat tamungkan di dalam tubuh seperti lambung, usus ya, kandung kemih dan sejenisnya. Kemudian istihalatun fil batin artinya mengalami perubahan di dalam tubuh. Misalnya karena proses pencernaan atau metabolisme. Nah, ini yang membuat haram ya. Seperti itu. Jadi air liur, keringat, air mata ya, ingus hewan yang halal dimakan ya. Halal dimakan dagingnya tetap suci. Nah, karena tidak berasal dari pencernaan. Kalau yang berasal dari pencernaan ya, menetap di situ dan berubah di dalamnya, seperti apa? Air kencing, kotoran, muntahan. Nah, seperti itu. Nah, maka ini adalah najis, seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, taqriruhu syai'a yuf'alu bihadratihi dalilu jawajihi. Yang ketiga adalah ya, adapun penetapannya Nabi kepada sesuatu yuf'alu yang dilakukan apa bihadratihi di hadapan Nabi SAW, dalilu jawajihi itu sebagai dalil kebolehannya. Lianna taqliruhu min sunnatihi, karena penetapannya Nabi itu termasuk dari kesunahan Nabi SAW. Jadi penetapannya Nabi ya, diamnya Nabi, penetapannya Nabi terhadap sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi. Nabi pernah dilakukan sesuatu oleh orang sekitar, Nabi diam. Nah, itu sebagai dalil kebolehannya. Ya. Karena penetapan Nabi adalah termasuk dari sunnahnya Nabi SAW. Ada perbuatan,
Ada perkataan, ada juga takrir, ya penetapan ya. Kemudian yang keempat adalah, adapun yang keempat, hirus sahabi ala hibdil hadisi binaklil halatil lati qaranathu dalilan ala tayakkuzihi. Ya. Yang keempat adalah hirus sahabi, sangat menginginkannya para sahabat ala hibdil hadis, atas menjaga hadis, binaklil halati, dengan menukil atau meriwayatkan keadaan, allati qaranathu, yang mana keadaan tersebut membarengi padanya hadis dalilan, itu sebagai dalil atau petunjuk, ala tayakuzihi, atas tayakuz artinya penjagaannya, penelitiannya, seperti itu ya. Kecermatannya, kewaspadaannya. Jadi maksudnya sahabat ini sangat teliti dalam mengamati ya, dan mengingat setiap keadaan yang berkaitan dengan sabda Nabi dan juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketelitian ini menjadi salah satu sebab mengapa hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada generasi setelah mereka ya dengan sangat akurat, seperti itu ya. Masuk ada hadis 25. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.